Semakin lama, para siswi yang tersisa ini merasa semakin frustasi dengan keanehan yang terjadi. Salah satu siswi merasa ada yang aneh di atas langit-langit. Tanpa aba-aba, ia langsung nyungsep ke bawah meja dan tak lama ada yang berjatuhan dari atas yang ternyata hujan katak. Puluhan katak hidup dengan ukuran lumayan besar entah mengapa bisa jatuh dari atas membuat gadis-gadis ini jadi histeris. Katak-katak itu berjalan-jalan di meja makan, bahkan memperhatikan para gadis yang sedang teriak-teriak. Si kacamata dan teman di sebelahnya mengambil pisau untuk persiapan kalau katak di depan mereka mau loncat. Tapi kayaknya si katak malah tetap stay cool karena mereka bukan katak murahan yang mau ngejar sana sini. Sementara itu beberapa siswi di bawah meja sedang berpikir jika memang teman mereka bernama Miho yang melakukan ini semua, maka mereka harus memecahkan pesan-pesan yang tersirat yang ada. Dan mengingat kejadian yang berhubungan dengan Miho, mereka baru ingat bahwa siswi yang pertama kali hilang ini pernah meletakkan mainan tikus di tasnya Miho. Mungkin itu sebabnya mereka diteror tikus ketika mereka baru saja sadar dari pingsan dan berada di tempat ini. Tak lama beberapa katak pun berjatuhan ke bawah meja. Melihat katak-katak itu, gadis baju hitam ini teringat bahwa saat itu Miho terjatuh dari tangga perpustakaan yang menyebabkan ia harus memakai kursi roda. Saat itu si baju hitam yakin yang melakukan itu adalah gadis berambut pendek ini, di mana ia hilang di urutan kedua. Sebelum menghilang, si rambut pendek ini berkata ini bukan salahnya. Si baju hitam sempat mendengar obrolan guru kalau mereka menemukan mainan katak di dekat tempat Miho terjatuh. Jadi si baju hitam ini yakin kalau semua pesan-pesan ini berasal dari Miho, karena di sini tiba-tiba saja muncul tikus dan juga katak, dan juga jika dilihat di dinding ada rak seperti rak perpustakaan. Semua hal ini berhubungan dengan Miho. Belum lagi benda yang memasung kaki mereka saat ini. Itu bisa jadi bermakna bagaimana Miho tak bisa berjalan dan berdiri lagi. Jadi si baju hitam yakin kalau sasaran Miho adalah orang yang membuatnya lumpuh. Setelah berdiskusi, mereka pun kembali ke kursi dan memanggil gadis yang ada di sebelah gadis kacamata. Kita sebut saja Bunga. Si baju hitam meminta Bunga memberikan handphonenya karena mereka mau melihat isi chat Bunga. Karena saat Miho kecelakaan di perpustakaan, mereka tahu gadis berambut pendek mengirimkan pesan pada Bunga. Bunga pun setuju memberikan handphonenya, tapi yang boleh membaca hanya sahabatnya si gadis kacamata saja. Gadis lain pun setuju dan berkata mereka akan tahu jika si kacamata berbohong. Si kacamata pun ragu, namun Bunga meyakinkan kalau tidak akan apa-apa. Si kacamata pun seperti mau mengambil handphone Bunga, tapi ternyata ia malah menyodorkannya lagi ke Bunga, membuat Bunga pun kaget. Si kacamata malah berkata lebih baik ditunjukkan saja ke orang-orang yang ada di sini, dan gadis berkacamata menekankan bahwa ia tak bisa berbohong.